Shalom Bapak Saudara, mari kita bersuka cita. Kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Sebab Allah kita Allah yang baik. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Segala kita nyanyikan bersama. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yes. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari yang bersyukur, bersuka cita, naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Come on. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kami percaya Engkau baik bagi hidup kami Tuhan. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Yes. Mari berikan pujian buat Allah kita. Mari kita bersyukur dan bersuka cita. Sebab Dia baik. Mari kita memuji Tuhan kita. Allah kita Allah yang baik. Amin. Mari kita bertepuk tangan. Kita puji Dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Oke, bolehkah kita bangkit berdiri? Nah Bapak Ibu, ada satu firman nih yang luar biasa ya.
Coba, mari kita baca sama-sama firman ini ya. Seringkali kita mungkin sering dengar kata-kata ini, tapi apakah kita menghayatinya enggak atau tahu enggak? Nah, di Mazmur 118 ayat 24 dikatakan bahwa, yuk kita sama-sama, 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Nah, Bapak Ibu, apa sih artinya inilah hari yang dijadikan Tuhan? Nah, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Nah, waktu saya renungkan firman ini, apa sih Tuhan? Nah, Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata inilah hari yang dijadikan Tuhan, artinya hari ini nih, ini adalah harinya Tuhan bersama dengan kita. Harinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Di mana Tuhan mau apa? Tuhan mau bersenang-senang dengan kita. Saya teringat ya ketika saya misal janji sama anak ya, yuk kita pergi ke satu tempat yang bagus gitu ya, atau mungkin pergi jalan-jalan. Pasti anak-anak seneng bukan? Nah, karena anak-anak kita karena dia berpikir, oh hari ini ketika kita jalan-jalan itu harinya saya bersama dengan papa mama saya. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu Bapak Ibu, hari ini nih ya, hari ini. Coba katakanlah kiri kanan. Hari ini adalah harinya kamu dan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Bapak Ibu percaya ya, karena itu kalau hari ini harinya kita bersama dengan Tuhan, Bapak Ibu pasti bersuka cita. Amin. Bapak Ibu pasti senang. Senang nggak? Karena kita bersama dengan Bapa kita di surga. Marilah kita katakan kepada Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami bersyukur Tuhan, karena hari ini Tuhan adalah hari yang Engkau jadikan Tuhan di dalam hidup kami, di mana Tuhan kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Hari ini Tuhan, ketika Engkau berkata hari ini adalah hari yang istimewa buat kami semua, maka kami mau Tuhan menjadikan Engkau sebagai pribadi Tuhan, pribadi yang spesial di dalam hidup kami, pribadi yang istimewa di dalam hidup kami Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau siap untuk memuji Engkau. Kami mau siap Tuhan untuk menyenangkan Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai Tuhan, bersorak-sorai bagimu Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagimu. Setiap kita yang percaya katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama-sama dan kita naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Amin. Kami mau bernyanyi bersorak-sorai bagimu Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, oh. Haleluya. Kami serukan kehebatan-Mu Tuhan. Mari serukan bersama betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Engkaulah Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang kuat. Kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami akan melihat penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Naikkan pujian ini. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat
segala yang kami perlukan. Amin. Dan Engkau Allah yang selalu ada di dalam hidup kami. Engkau turut bekerja Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Seperti firman-Mu katakan di dalam Roma 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal di dalam hidup kami. Kau sanggup mengubah Tuhan, dari yang tidak baik menjadi baik Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kau Allah yang berkuasa, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Thank you Jesus. Ku sembah Engkau Yesus. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kau tetap tak tergoyahkan. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Yesus, hanya Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua.
Salam. Nama saya Ciameni. Usia saya 70 tahun. Saya tertanam di Komsel Senior Mutiara Palem. Saya ikut ibadah senior kurang lebih 8 tahun. Alasan saya ikut ibadah senior, saya ada bersukacita dan banyak teman. Saya bisa melayani Tuhan dan sesama senior. Yang saya rasakan ikut ibadah senior, saya jadi bisa mendoakan teman saya. Saya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya menjadi kuat. Dan saya bersyukur bisa mewariskan iman takut akan Tuhan kepada keluarga saya. Saya mau tetap setia dengan melayaninya sampai Tuhan memanggil saya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang berbahagia. Kami dari Jemaat Senior. Saya Yongki dan ini istri saya Lili. Tadi kita sudah menyaksikan apa yang kami alami di Jemaat Senior. Kami penuh sukacita dan kami tetap bisa berkarya karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Oleh karenanya kami pun ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang berusia di atas 55 tahun atau yang belum tetapi sudah memiliki cucu. Yuk kita berkumpul bergembira bersama di sebuah event yang akan diadakan pada tanggal 28 Oktober jam 2 siang. Ada yang spesial pada acara tersebut. Mari segera konfirmasikan kehadiran Bapak Ibu dengan mengisi link yang bisa didapatkan dari Gembala Sel di Komsel atau di depan ruang ibadah di counter pemerhati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, tadi ya Bapak Ibu udah saksikan slide yang luar biasa. Ya, saya pribadi ketika saya datang ke Komsel Senior, ibadah senior ya, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Mereka semangatnya, spiritnya ya. Jadi walaupun mereka ada beberapa mereka punya keterbatasan ya, mungkin secara fisik, bahkan mungkin ada hal yang lain. Tapi mereka antusias sekali ketika mereka beribadah. Nah karena itu ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang berusia ya tadi 55 tahun ke atas atau yang sudah punya cucu bisa hadiri special event ibadah senior nanti hari Sabtu tanggal 28 Oktober di ruang Audi di sini ya, di ruangan ini jam 2 siang atau 14.00 WIB. Nah Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Gembala Sel masing-masing untuk diberikan link konfirmasi kehadiran. Kemudian pengumuman berikutnya ada kopi manis yaitu komunitas pria ilahi mantap dan harmonis akan diadakan tanggal 30 Oktober jam 19.30 di ruang Yerusalem atau Serbaguna. Jadi kopi manis ini tidak hanya untuk pekerja tapi terbuka untuk semua pria ya. Jadi pria-pria 1, 2, 3. Wes, semangat ya. Pria-pria mari kita ajak sahabat kita, teman-teman kita, anggota sel kita untuk datang ke kopi manis. Nah, pada pagi hari ini kami juga menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, ya, yang bergabung di ibadah Abaloh Palem baik secara onsite di tempat ini maupun secara online. Untuk yang onsite, Bapak Ibu nanti bisa setelah ibadah bisa kami minta waktunya untuk kita berbincang-bincang nanti di counter welcomer di dekat pintu masuk ya. Kita akan berbincang-bincang dan menyampaikan informasi tentang gereja kami dan pelayanan yang ada pada kami. Kemudian untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa memberikannya lewat transfer di nomor rekening yang tertera di layar ya. Bapak Ibu bisa langsung transfer atau Bapak Ibu yang ingin memberikan cash bisa masukkan ke amplop, kemudian nanti diberikan ke kotak persembahan yang ada di dekat pintu masuk ruangan ibadah. Nah Bapak Ibu hari ini luar biasa ya, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan ya, firman Tuhan akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Yaitu beliau adalah penatua, nggak jauh dari kita, penatua di Abaloh Serpong. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Bapak Edi Margono. Beliau datang bersama dengan istri, Ibu. Ya. Mari kita sambut firman Tuhan
Terima kasih Pak. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Kita ada orang-orang luar biasa karena Allah kita luar biasa. Senang sekali pagi ini saya boleh kembali ada di tempat ini. Saya boleh wajah-wajah yang luar biasa, teman-teman sahabat-sahabat lama yang tetap ada. Dan kita mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kenapa? Karena kita masih hidup. Amin. 3 tahun di tengah pandemi, banyak ketakutan, banyak hal yang kita alami dan kita merasa wow. Masa-masa yang sulit dan hari ini kita menyaksikan bahwa kita diberi anugerah untuk mendapatkan yang terbaik. Kita telah belajar sepanjang tahun ini bagaimana kita bertumbuh, memiliki hati anak. Kita tahu Tuhan ingin memakai setiap kita dengan caranya. Tidak ada satupun yang tidak dipakai Tuhan. Katakan kiri kanan. Tidak satupun yang tidak dipakai Tuhan. Amin. Dia luar biasa dan dia ingin menyatakan keluar biasaannya lewat hidup kita. Karena itu jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Jangan kau merasa tidak mampu. Apapun latar belakangmu, saya berkata Tuhan terlalu mampu memakai hidupmu. Amin. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat? Mujizat itu tersedia saat ini. Hari ini jangan kau takut, jangan kau bimbang dan apa yang kau miliki. Karena Tuhan ingin melakukan yang luar biasa. Tentunya kita ingin mengalami dulu. Setuju Bapak Saudara? Tadi kita bernyanyi mujizat telah tersedia setiap hari. Dan hari ini adalah mujizat itu bagi kita. Saya mau tanya berapa banyak yang sakit pagi ini. Ada yang datang dengan sakit? Bolehkah bangkit berdiri? Kita ingin mengalami mujizat. Amin, bangkit berdiri yang sakit. Kita mau berdoa karena Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Apapun sakitmu kita beriman hari ini bahwa Tuhan tetap Allah yang sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia ingin melakukan buat engkau. Siapa lagi yang sakit? Kita sepakat ya. Jangan merasa bahwa ini yang depan yang luar biasa. Bukan. Tuhan kita yang luar biasa. Dia tetap luar biasa. Karena itu apapun sakitmu, tumpangkan tangan pada tubuhmu yang sakit. Kita mau mengambil itu dan kita mau merayakan kesembuhan yang Tuhan sediakan. Amin. Siap Bapak Ibu Saudara yang berdiri? Yuk kita berdoa. Tumpangkan tangan pada tubuhmu yang sakit. Hari ini kami percaya Engkau Allah yang besar. Engkau sudah melakukan, Engkau sudah selesaikan segala sakit penyakit dalam tubuh kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami menghadik segala sakit penyakit. Kami katakan kau pergi di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami perintahkan jadilah sembuh. Apapun sakitmu. Karena Yesus telah menanggungnya. Hari ini jadi sembuh di dalam nama Yesus. Karena mujizat Allah tetap sama. Dia melakukannya buat engkau. Saat ini juga terjadi kesembuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Amin. Berapa banyak engkau merasakan ibu mau tes telinganya? Apa yang terjadi? Sudah bisa mendengar? Oh masih pegang? Sudah? Ada dikit-dikit. Terjadi hari ini kita percaya. Amin. Saya bersyukur sepanjang bulan ini kita belajar sesuatu yang berbeda. Pak Nanda sudah menyampaikan bagaimana hidup kita sudah diberkati Tuhan. Kita belajar bagaimana jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh adalah tahu tapi dia tidak menghidupi yang terbaik dari Tuhan. Kita tahu bagian kita adalah menerima yang terbaik dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan yang setengah-setengah bahkan yang biasa. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Karena itu biarlah kita terus bertumbuh. Tidak menjadi orang bodoh. Bapak Saudara mau disebut orang bodoh? Enggak. Lihat kiri kananmu, kamu bukan bodoh. Kamu pinter banget. Amin. Kamu luar biasa. Dan hari ini saya mau lihat kamu menjadi luar biasa. Karena kau tahu kau tidak bodoh. Amin. Kita belajar kemarin bahwa Pak Supi sudah mengajarkan menjadi orang yang dapat dipercaya, yang diandalkan. Amin. Coba lihat kiri kananmu, apakah engkau bisa diandalkan? Katakan saya bisa diandalkan. Amin. Wow. Saya akan memulai satu topik bagaimana dimulai semuanya dari rumah. Semua dimulai dari rumah. Saya percaya Allah yang mengajar kita
di tengah-tengah keluarga kita, di tengah orang-orang yang kita kasih. Saya berkata istri kita adalah teman pewaris kasih karunia. Dia bukan musuh kita. Coba lihat istrimu, lihat suamimu, engkau bukan musuhku tapi engkau adalah teman pewaris kasih karunia. Ketika kita menyadari ini, sesuatu yang besar akan kita alami. Karena Allah inginkan keluarga-keluarga menjadi dampak. Keluarga-keluarga terus maju, keluarga-keluarga terus menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Biarlah hari ini kita melihat bahwa Allah yang sediakan itu adalah yang terbaik. Istri, suami adalah saling mengisi, bukan saling melawan. Karena hari ini kita akan menyaksikan ada 22 anak akan diserahkan. Karena sudah 4 tahun saya dengar. Cukup lama pandemi mau dilakukan, sebelum pandemi ternyata datang pandemi. Bapak saudara, kita belajar banyak hal di tengah-tengah pandemi. Rumah adalah tempat yang merupakan tempat yang aman untuk kita belajar. Karena itu rumah itu adalah tempat di mana kita saling membangun, saling meneguhkan sesama kita sebelum kita melihat yang lebih besar. Bapak saudara, kita tidak bisa berkata kita menjadi hebat hanya untuk di luar. Kita sudah belajar dari generasi-generasi, banyak keluarga hancur. Sementara pelayanan luar biasa. Bapak saudara, saya belajar bagaimana saya menyaksikan hidup saya nanti. Pelayanan di mimbar tidak menentukan siapa saya. Tapi kehidupan pribadi saya. Bagaimana saya di rumah, bagaimana saya bersikap. Itulah saya. Saya mau berkata Bapak saudara, mimbar ini terlalu bisa membohongi kita. Maaf saya berkata seperti itu. Tapi kehidupan yang sejati adalah bagaimana kita membangun satu keluarga. Melihat kita saling meneguhkan, kita saling menguatkan, kita saling menopang. Dan kita mau melihat bahwa itu menjadi nyata. Amin. Bapak saudara, saya berkata ini, saya bukan orang sempurna. Saya tidak dimulai dengan hal yang hebat. Saya tidak memulai dengan sesuatu yang luar biasa. Saya tidak memulai dengan hal-hal yang serasanya saya sanggup. Saya mulai dari keterpurukan dan saya belajar dan saya terus berjalan melihat Tuhan. Dan ketika saya setuju dengan Tuhan, saya terus berjalan dengan Tuhan, itu yang menguatkan kami. Bapak saudara, saya mau berkata, orang berkata, di Margono sabar banget. Karena ingin dilihat. Sabar ingin dilihat. Bapak saudara tahu bahwa istri saya minta cerai 3 kali? Tidak banyak yang tahu. Bukan saya jahat, bukan saya melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Tapi ketika awal pernikahan kami, sungguh kami coba, saya ingin memberi yang terbaik semuanya, saya lupakan keluarga saya. Yang penting saya diterima orang lain, istri saya harus mengerti saya. Wow. Saya berkata, saya memulai yang salah, saya ingin dihargai orang, saya ingin diterima orang, sementara saya mengorbankan istri dan anak-anak. Kenapa saya keluarkan statement? Rumah merupakan tempat yang paling aman. Hari ini Bapak Saudara aman? Amin. Engkau aman? Engkau aman lama-lama di rumah? Atau engkau lebih senang di luar? Karena rumah sudah tidak aman lagi. Amin. Saya percaya kita belajar hari ini. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah Bapak Saudara. Hari ini mari kita ingin membangun bersama. Melihat kebaikan Tuhan. Jangan menyerah dengan situasi keluargamu. Ketika saya berkata saya terus melanjutkan. Terus melihat Tuhan. Saya tidak menyerah. Walaupun dia mau menyerah juga sih. Setiap kali istri saya minta cerai. Saya pegang tangannya. Saya janji nikah. Saya berkata pada hari ini Sabtu. 13 Februari 99, saya mengambil engkau menjadi istriku satu-satunya. Ketika dia minta cerai, saya janji nikah lagi. Dia berkata, ini pria sontoloyo. Nah, kan? Pria gila yang minta cerai tapi dia janji nikah. Saya berkata, saya nggak sempurna, saya jauh dari sempurna, saya jauh dari orang nilai dari luar selama ini. Orang menilai hebat, orang menilai sabar, orang menilai segala sesuatu yang baik. Tapi ternyata nggak sebaik itu. Memang rumput tetangga lebih hijau. Setuju Bapak Saudara? Katain kiri kanan, makanya jangan lihat rumput terus. Ya kan? Rumput bisa palsu Bapak Saudara.
rumput bisa palsu. Ya kan, orang lihat New Zealand bagus, jauh hijau. Tapi kita nggak tahu banyak kotoran binatang di situ. Kita lihat indahnya, memang indah sih Bapak Saudara. Tapi saya berkata, jadikan rumahmu menjadi tempat yang paling aman. Amin. Sebagai orang tua, kita diberi kehormatan untuk mendidik anak-anak kita. Untuk membawa, membesarkan mereka dengan cara Tuhan. Hari ini saya berpesan buat yang mau menyerahkan anak. Saya berkata, engkau diberi kemampuan. Jangan menyerah, belajar. Bapak Saudara, kita nggak pernah diajar menjadi orang tua. Hanya kelas penyerahan 2 sesi. Nggak lebih dari itu, amin. Kita belajar, kita jatuh bangun, bagaimana kita memulai segala sesuatunya. Saya berkata ada anugerah Tuhan buat setiap kita. Ketika saya mengingat kisah perjalanan hidup kami sudah menikah hampir 25 tahun. 13 Februari tahun depan 25 tahun. Dan ketika kami memulai kami tidak mengerti apa-apa. Saya pikir saya menjadi papa yang hebat, ternyata papa yang tidak hebat juga. Tapi saya belajar tidak berhenti dengan saya tidak hebat. Hari ini saya berkata saya bangga punya istri yang terbaik. Istri saya adalah istri wanita terbaik di dunia bagi saya. Jangan kita memuji istri orang lain bapak-bapak. Wah dia lebih. Bandingkan, itu merusak keluargamu. Karena itu, terimalah. Engkau mengerti istrimu punya kemampuan, kita berbeda. Kita nggak bisa sama. Kehormatan untuk kita mendidik. Mungkin kita berkata, saya udah nggak mendidik anak lagi, anak udah besar. Masih ada cucumu. Kalau engkau belum menikah, belajarlah menjadi orang yang takut akan Tuhan. Engkau berjalan dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Biarlah hari ini kau melihat cara dan jalan Tuhan. Firman harus menjadi segalanya dalam sebuah keluarga. Firman harus menjadi dasar. Bukan cara saya, bukan maunya kamu sebagai suami istri. Firman harus jadi landasan kita membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Karena itu biarlah hari ini kita percaya Allah telah menaruh itu semua dalam hidup kita. Saya tahu gak mudah hari-hari ini. Nggak mudah menjadi keluarga, tapi saya percaya Tuhan berkata di tengah kesulitan besar, anugerah Bapa itu cukup. Di tengah banyak kekacauan dunia ini, saya percaya kasih karunia Bapa cukup buat kita. Karena itu mari kita melihat dan kita yakin bahwa Allah itu ada dan Allah sudah berkati kita. Amin. Saya senang karena saya belajar dari kegagalan melihat bagaimana saya bertumbuh di tengah banyak hal yang saya tidak mengerti. Dulu saya anggap saya pintar, saya ngerti. Tapi ternyata jauh dari itu. Bapak Saudara, saya menguatkan adalah anugerah kita terus bertumbuh. Kita mengenal Allah dan Allah tidak menjadikan kita menjadikan kita dalam satu malam menjadi orang yang sempurna. Saya berkata, kami belum sempurna. Tapi kami punya keyakinan dan kami punya pengertian yang sama. Bagaimana kami harus bertumbuh, mengasihi satu sama lain. Coba lihat suami istri yang akan datang dengan suami istri. Memang sampai engkau dipanggil akan berbeda, katakan. Amin. Jangan berkata engkau sama, enggak, kita berbeda. Karena itu bila hari ini engkau mau belajar. Saya mau belajar menjadi suami yang bertanggung jawab. Amin. Belajar mengasihi, bagaimana nanti kita akan belajar sama-sama. Kita belajar, kita buka dari Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7. Kita baca bergantian ayat ini. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu Saudara baca ayat selanjutnya. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Saya percaya ayat ini menjadi sangat biasa dan kita sudah tahu. Tapi menjadi pertanyaan apakah kita hari ini tetap sadar dan tetap berjalan dengan ayat ini. Ini menjadi hal yang berbeda.
Banyak hal kita tahu kebenaran, banyak hal kita merasa sudah tahu. Tapi apakah kita menghidupi setiap kebenaran yang sederhana? Bapak saudara, saya berkata Tuhan tidak berbicara dengan kita dengan cara yang spektakuler. Dia bisa pakai cara apapun, tapi dia tidak pakai itu karena dia ingin memakai kita secara normal. Karena itu ayat ini berkata, ajarkanlah apa yang kita bisa belajar. Bapak saudara, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama dikatakan, mengajarkan tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Saya percaya ini bukan hanya untuk anak, tapi kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah yakin, kita sudah firm bahwa kita mengenal Dia? Kita harus mengajarkan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang melakukan perbuatannya yang tanpa batas. Makanya ayat 4 berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa harus dikatakan itu? Supaya bangsa Israel tetap berjalan dan melihat bahwa Allah kita luar biasa. Dia memimpin kita keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan semua yang terbaik. Kita harus mengajarkan tentang Tuhan kepada diri kita sebagai orang tua. Kita senangnya ngajar ya, apalagi punya karunia guru. Semua diajarin. Anak-anak udah belenek. Halo, ada anak-anak di sini. Belenek, papa ngomong terus. Mama apalagi, kad radio rusak. Halo, pernah dikatakan kita kad radio rusak? Seringkali kita ingin berbuat. Hari ini apakah kita menyadari bahwa saya perlu berubah? Saya yang harus memulai. Mari kita belajar sama-sama. Setuju Bapak Saudara? Bapak Saudara orang hebat. Bapak Saudara menjadi orang hebat ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu bagian dari hidup saya. Amin. Tuhan menjadi bagian hidup saya. Tuhan itu ingin berbuat segala sesuatu yang hebat itu lewat hidup saya. Karena itu saya menjadi hebat karena Tuhan. Saya menguatkan, saya meneguhkan Bapak Ibu Saudara hari ini, yakinlah, kenallah Allahmu. Jangan hanya dari kata orang. Dari kata pengkhotbah, bagus, saya nggak berkata pengkhotbah yang lain nggak bagus. Tapi hari ini yakinlah bahwa Allah ingin kita menyadari bahwa Tuhan itu memakai hidup saya. Walaupun kita terus belajar dari pemimpin, dari pemurid, dari apapun, dari komunitas. Tadi banyak istilah juga ya, kopi manis ya. Manis banget, coba lihat kiri kanan kamu manis nggak? Dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan segenap kekuatanmu. Dan dengan segenap yang lain. Karena itu hidup kita cuma satu kok. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita akan berubah. Semakin kita mencintai Tuhan, maka yang lain tidak penting. Kenapa yang lain penting? Kenapa yang lain menjadi luar biasa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Kita mencari pencapaian, kita mencari banyak hal di dunia ini. Bukan salah Bapak Saudara. Ketika kita fokus kita salah, maka kita akan salah berjalan. Karena itu kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap-segenap. Kita mengajarkan pada anak kita, bukan hanya kita mau mereka berubah, tapi paralel berjalan bersama. Kita sebagai orang tua paralel berjalan bersama-sama mencintai Tuhan. Dan anak kita pasti bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapak Saudara, kami punya 3 anak. Satu laki-laki sudah bekerja umur 23 dan 2 putri umur 20. Dan mereka sedang kuliah. Satu di Indonesia, satu di Malaysia. Saya merasa menjadi papa yang hebat. Ya dong, full time. Pemimpin departemen misi. Wow. Canggih. Tapi realita ketika saya tidak mengajarkan anak saya menuai, saya punya hubungan yang tidak baik. Bertahun-tahun. Ketika saya belajar menyadari bahwa saya harus berubah. Dan saya harus mengenal Tuhan dan saya harus mengajarkan Tuhan itu kepada anak saya. Itu yang membuat saya bertumbuh dan berubah. Bapak Saudara,
Saya mau berkata tidak ada kata yang terlambat, tidak ada kata yang tidak bisa ketika kita mau melihat Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu menjadi pola buat anak kita. Apa yang kita perbuat di rumah kita itu menjadi contoh yang sangat real bagi anak-anak. Apa yang kita lakukan itu menjadi seperti kehidupan yang ditangkap baik itu buruk maupun baik. Karena itu biarlah hari ini kita membangun keluarga kita, mengajarkan tentang Tuhan yang benar, mengajarkan tentang Tuhan yang hidup, mengajarkan Tuhan yang memang bisa melakukan segala perbuatan yang ajaib. Belajarlah orang tua sama-sama. Mulai berani cerita kisah tentang dari penciptaan sampai kepada perjanjian baru. Bagaimana Tuhan Allah kita luar biasa, Dia memulai penciptaan dengan banyak hal yang baik. Saya mau berkata Bapak Saudara, sebelum kita mengajar anak kita, harusnya kita yang belajar sebagai orang tua. Saya mau berkata Bapak Saudara, jangan pernah merasa orang tua lebih hebat. Apalagi menghadapi generasi Alpha ini. Jangan pernah merasa hebat dan merasa mampu. Karena mereka disentuh dengan cara yang berbeda. Hari ini kau harus punya hikmat untuk mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak kita. Kami telah melewatinya. Bapak Saudara, saya menguatkan sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai kungkung. Tadi Oma yang berkata, saya akan terus melayani Tuhan. Siap Oma-oma? Siap. Mazmur 92:15 berkata, sampai masa tua pun oma-oma dan opa-opa akan terus berbuah, menjadi gemuk dan segar. Amin. Itu ayat favorit oma opa tuh. Mazmur 92. Karena itu jadikan pola. Firman akan menjadi hidup di tengah-tengah kita, mempraktekkan dan kita hidupi sebagai suami istri. Dan itu akan dirasakan anak, dan secara otomatis firman itu menjadi kehidupan buat anak-anak kita. Bapak Saudara, adalah terlalu mudah kita yang tadi ingin dikte, ingin mau, tapi kita tidak memberi hidup kita. Terlalu banyak sibuk, saya berkata Tuhan baik. Tuhan mau membangun jemaat ini. Saya tahu membangun Abalef karena kita tahu siapa Tuhan kita. Karena itu biarlah perbuatan kita menjadi nyata. Tidak tersembunyi. Perbuatan kita menjadi terang benderang. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan adalah sama. Kami punya satu moto dalam hidup kami. Kami melakukan apa yang kami katakan. Dan kami mengatakan apa yang kami lakukan. Kami di luar itu kami coba belajar untuk tidak berbuat seperti itu. Walaupun gak mudah. Saya tahu gak mudah bagi kita. Gak mudah menghadapi generasi banyak hal yang berbeda dengan kita. Tapi percayalah Tuhan mau pakai kita. Kita punya pengharapan dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan karena Allah kita luar biasa. Karena itu jangan berhenti. Saya berkata mari kita belajar bersama-sama. Setuju Bapak Saudara? Kita mau belajar bersama-sama sebagai keluarga. Kita berjalan bergandengan tangan dengan anak kita. Supaya mereka tidak merasa bahwa orang tua terlalu tahu. Walaupun memang kita lebih tahu. Berjalan bersama-sama. Melihat kasih karunia Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Bapak Saudara, apakah kita setiap hari saat teduh? Itu menjadi contoh. Kita baca Alkitab. Itu menjadi contoh. Apakah kita baca? Sekarang semua teknologi. Kita lebih senang baca pakai handphone katanya. Bisa diatur. Saya berkata di balik itu banyak hal yang sebenarnya kan kita tidak fokus. Di rumah kami punya nilai. Kami baca dengan analog. Karena ketika kami baca anak-anak kami lihat. Kalau kita baca handphone kita duduk, anak kita nggak tahu apa yang kita baca. Kita bilang, nak saya lagi baca Alkitab. Tapi kalau kita baca dengan analog, anak bisa melihat, papa baca Alkitab, mama baca Alkitab. Itu menjadi pola, itu menjadi terang apa yang kita lakukan. Karena itu, biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Saudara terus mau? Amin. Semua dimulai dari rumah Bapak Saudara. Rumah yang kuat menghasilkan
iman yang kuat. Kita tahu bahwa Tuhan itu, Bapak Saudara jangan terganggu. Itu normal. Dia adalah anak yang dikasihi Tuhan. Amin. Jangan terganggu. Enggak apa-apa. Itulah keluarga. Hari ini jangan terganggu karena Tuhan enggak terganggu. Amin. Yang penting Bapak Saudara bisa lihat saya tetap fokus. Amin. Jangan melihat itu anak yang sangat dikasihi Tuhan. Saya berkata engkau menjadi hebat. Temukan potensi anakmu. Saya berkata Tuhan akan pakai. Ya. Yang kedua, melakukan dan mengajarkan kehidupan firman pada anak-anak kita. Ayat ini berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini rasanya terlalu mudah untuk kita baca dan kita bisa ucapkan. Tapi terlalu sulit rasanya kalau kita hanya mengajarkan berulang-ulang hanya sebagai Taurat. Kita mengatakan, nak baca Alkitab, nak begitu. Dan kita sendiri akan putus asa karena anak kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Sekali lagi semua dimulai dari rumah, arti dimulai dari saya sebagai papa mama. Karena itu biarlah kita mengajarkannya penuh dengan kasih karunia, penuh dengan hikmat, penuh dengan anugerah dari Tuhan. Kita tidak berhenti hanya baca saja, tapi kita kreatif, kita minta ide bagaimana mengajarkan pada anak kita cara mengasihi Tuhan. Cara mereka menerima Tuhan, cara mereka berpikir tentang Tuhan. Karena itu jangan berhenti, jangan menjadi orang tua yang hanya memberikan anak-anak dengan segala fasilitas. Ajarkan Tuhan. Maka anak kita akan tetap di dalam anugerah Tuhan. Kalau kita mendidik anak kita, sekali lagi dia tidak akan melupakan ajaran kita sampai mereka besar. Itu yang kitab Amsal katakan. Bagian kita adalah tanggung jawab kita adalah bangun. Respon kita sebagai orang tua menunjukkan ya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa? Satu hal kunci yang sangat powerful, luar biasa adalah ketika anak kita menyadari bahwa papanya mengasihi mamanya. Amin. Pria sejati, 1, 2, 3. Yes. Ketika anak menyadari bahwa papanya mengasihi mamanya, itu menjadi kesanggupan buat dia melihat bahwa Tuhan ada. Kalau setiap pagi kita bangun, kita mengasihi istri kita, bagaimana kita saling menerima, itu satu keindahan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Dan anak akan aman di tengah rumah kita. Hari ini banyak suami istri bangun sibuk dengan segala sesuatunya. Sibuk dengan handphonenya. Sibuk dengan medsosnya. Kita tidak sibuk untuk saling mengasihi. Bapak saudara ini mungkin di luar. Di sini banyak yang nggak begitu. Karena itu biarlah pagi ini saya mengingatkan saja betapa Tuhan mau kita mengajarkan anak kita membicarakan tentang Tuhan berulang-ulang. Saya masih ingat ketika anak-anak masih kecil, kami jalan dari Lipo melayani di Speed Plaza 10 tahun perjalanan. Kami melayani Yusak 10 tahun dari Lipo menuju Speed, dan setiap kali kami lewat di Tomang dan kami melihat peminta 10 tahun, 20 tahun yang lalu masih ada di sana. Setiap kali lewat kami mengajarkan, nah kenapa mereka seperti itu? Waktu kecil mereka ingin memberi, istri saya berkata kalau kalian memberi, kasih sesuatu bukan uang, tapi kasih sesuatu. Anak-anak masih kecil 5 tahun, 3 tahun, kasih makanan dan senang banget. Tapi disitulah kami belajar bagaimana berbicara tentang Tuhan yang baik, memelihara keluarga kita, bagaimana dia mencukupkan kita, walaupun kami juga sulit. Bapak saudara, kami sulit tapi kami tidak cerita, kami mengandalkan Tuhan bagaimana mereka menyaksikan bahwa Allah itu penyedia bagi kami.
Dia tetap mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami mengajarkan anak-anak bagaimana mengasihi orang lain. Memberi, punya empati kepada orang lain. Bukan sesuatu yang dibuat-buat. Hari ini engkau tidak mengajarkan bagaimana engkau mengasihi sesama suami istri dan mengasihi orang lain. Anak kita juga tidak akan lakukan. Mari kita mengajar anak-anak kita. Perjalanan hidup sederhana bagaimana kita mengasihi. Bagaimana kita mencintai Tuhan dan membagikan itu di tengah-tengah apa yang Tuhan percayakan pada kita. Ketika kami mengajarkan berulang-ulang, maka itu menjadi kekuatan. Selama kita tidak hidup dalam kebenaran, jangan berharap anak kita akan hidup dalam kebenaran. Saya mau berkata, ini bisa menjadi kebenaran 100%. Atau ada anak-anak yang sungguh-sungguh, itu berapa persen yang mencintai Tuhan walaupun orang tuanya tidak benar. Tapi lebih banyak kalau kita tidak mencintai Tuhan, kita merusak keluarga kita, kita merusak anak-anak kita. Hari ini agak kombinasi mendidik anak dan menjadi orang tua. Bapak Saudara tangkap kebenaran ini. Kita tidak sedang menggurui, saya tidak sedang menggurui, tapi saya menceritakan bagaimana kita membagikan kehidupan ini. Bahwa itu adalah normal. Tuhan mau memakai kita menjadi jemaat yang bertumbuh dan mengasihi Tuhan dengan cara yang pasti. Makanya Yakobus berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Bapak Saudara, mari kita bersama-sama mencintai Tuhan. Ketika kita mencintai Tuhan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita bisa sharingkan pada anak-anak, itulah bagian dari perjalanan iman kita. Kita mengajarkan yang berulang-ulang. Bapak Saudara, kita yang harus berulang-ulang dulu, baru kita mengajarkan anak kita berulang-ulang. Kalau kita tidak berulang-ulang, buat diri kita rasanya sulit. Kalau kita hanya baca, apalagi karena ya komsel, tanggung jawab, sama-sama gerakan baca Alkitab, kalau nggak sharing rasanya PKS ngomong, kok kamu belum kirim renungan kamu? Saya nggak tahu di sini begitu nggak? Gerakan baca Alkitab gitu kan? Kalau nggak rasanya belum kirim, rasanya ada roh agamawi gitu. Tapi apakah kita menghidupi? Enggak, saya tidak sedang menyindir, tapi apakah kita berulang-ulang sampai menjadi kehidupan dalam hidup kita dan kita lakukan secara otomatis, maka menjadi kehidupan buat anak kita. Amin. Bapak Saudara, ini real. Saya mau bahas yang ketiga. Jangan membiarkan setiap hal yang merusak keluarga. Poin 3 adalah jangan ada hal yang merusak keluarga dalam kehidupan kita. Terlalu bisa hari-hari ini keluarga kita dirusak. Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak hal yang ditawarkan oleh dunia untuk kita menjadi seperti yang dunia inginkan. Hari ini saya berkata, jangan merusak. Makanya ayat ini berkata, mari kita baca ayat ini. Keluaran 20 ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Apa yang bisa kita belajar? Yang pertama adalah jangan ada berhala dalam keluarga kita. Dalam era ini berhala bukan hanya sekedar patung, bukan sekedar hal yang lain. Saya percaya itu bagian dari berhala. Tapi ada satu berhala yang sangat membunuh keluarga, membunuh generasi, yaitu handphone kita. Amin. Dengan sebuah handphone, kita merusak keluarga kita. Bapak Saudara, jangan ada berhala. Apakah kita mengasihi keluarga kita lebih dari handphone? Atau waktu kita? Apakah kita gunakan media kita lebih daripada kita menyediakan waktu buat keluarga kita? Media sosial kita. Bapak Saudara punya IG? Boleh angkat tangan yang punya IG? Oh, nggak berani ngaku. Nggak ada yang salah dengan IG, TikTok,
apalah gitu kan. Tapi apakah engkau bisa dengan benar dan tepat sasaran engkau menggunakan itu semua? Saya tidak anti dengan media sosial, karena sudah masuk ke era itu. Kita nggak bisa bendung, tapi kita bisa bendung anak kita. Kita bisa bendung bukan dengan marah, bukan dengan aturan, tapi bagikan kehidupan dan bagaimana kita mengajar anak kita. Bapak saudara, jangan ada berhala. Apakah engkau setiap hari pulang, engkau pegang handphonemu, engkau menikmati duniamu sendiri dengan handphonemu? Semua golongan, semua umur hari ini pasti punya handphone. Dan saya mau berkata, kalau kita tidak bisa menggunakan ini, itu menjadi pembunuh yang terbesar dalam sebuah keluarga. Saya mau meneguhkan dan kuatkan, kita bisa kok. Kita yang mengatur waktu kita. Bapak saudara, mari bangun. Saya mau Bapak saudara, bukan saya mau, Tuhan mau keluarga itu mengalami kasih yang melimpah-limpah. Jangan kita terikat dengan sesuatu yang tidak membangun iman kita. Bila hari ini kita gunakan handphone kita untuk bekerja bagi Tuhan. Kita gunakan semua yang baik untuk membangun, membawa orang mengenal Tuhan. Bukan menjadi berhala dalam hidup kita. Kami memutuskan bahwa kami belajar, kami tidak punya apapun selain anak kami. Saya tidak punya TikTok, saya tidak punya IG, saya tidak punya Facebook yang sudah jadul itu. Bukan berarti Bapak Saudara enggak. Saya berkata normal aja sih. Bagaimana kita menggunakan waktu kita, itu penting. Anak-anak melihat teladan. Sekali lagi, anak-anak melihat teladan. Kalau kita gunakan media kita dengan berjam-jam, kita habiskan waktu kita, anak hanya mendapatkan sisa dari apa yang kita punya. Tapi bila kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita maupun anak-anak kita. Jangan ada berhala. Karena itu bila hari ini engkau hitung kembali berapa jam engkau habiskan waktumu untuk ber-WA ria, ber-TikTok ria, atau engkau selalu ber-IG ria. Ya kan? Sekarang zaman kan asik, lagi di mana cepret, lagi di sini. Makan sebelum doa ingatnya cepret. Wah, ada yang ketawa, berarti sama ya. Sebelum makan cepret, masukin. Enak banget. Ya kan? Semuanya. Bukan yang nggak boleh Bapak Saudara, saya berkata, itu sah-sah saja. Tapi kalau hidupmu, buat saya. Kalau hidupmu hanya engkau ceritakan tentang apa yang baik. Engkau tidak buka dirimu dan engkau sembunyi. Engkau sedang berdusta. Mari menjadi apa adanya hari ini. Saya berkata jangan ada berhala sehingga engkau menjadi pribadi yang sangat terbuka di hadapan Tuhan. Berhala akan menutupi diri kita dan hubungan dengan Tuhan. Dan itu pasti merusak. Bapak Saudara, mari kita bangun. Untuk membangun sesuatu yang baik, semua butuh waktu. Seperti saya katakan, istri saya pernah minta cerai 3 kali. Dan saya merusak anak saya tanpa saya sadari. Karena saya pernah mengalami banyak hal yang melukai saya. Saya berkata adalah hal yang baik kita belajar sansip. Menyadari siapa saya, apa yang pernah terjadi dalam hidup saya. Dan itu yang merusak hubungan saya. Saya tidak pernah bisa dekat dengan anak laki-laki saya. Saya tidak pernah bisa menyatu dengan anak laki-laki saya. Karena saya punya masalah. Saya punya persoalan dalam hidup saya. Tapi ketika saya menyadari saya menjadi anak dan saya harus sembuh hubungan saya dengan papa saya, maka saya mengalami terobosan hubungan dengan anak saya. Hari ini kami menjadi seperti sahabat karena dia sudah besar. Kami menjadi teman, bagaimana kami cerita banyak hal-hal yang kami bisa diskusikan dengan dia. Pandangan dia tentang generasi ini. Saya berkata mari kita membangun. Dan ini butuh waktu Bapak Saudara. Jangan kita ajar anak kita ngomong, kamu gak berubah.
baru kasih 3 kali. Bapak saudara sekali lagi ayat yang ke-7, berulang. Jangan kita baru 2 kali, lu nggak taat. Bapak saudara, mari untuk membangun sesuatu yang baik butuh waktu. Kalau kita ingin makan durian, minimal 6 tahun berbuah. Jangan kita nanam durian maunya tahun depan makan buahnya, nggak mungkin Bapak saudara. Iya kan? Kalau di Bangka kan ada Cumasi, super tembaga. Wow, itu favorit. Iya kan? Tapi kita nggak bisa mengharapkan Cumasi itu dalam 3 bulan, setahun, 2 tahun berbuah buat kita. Firman sangat alami, kita bertumbuh, kita baca, dan itu akan membawa perubahan dalam hidup kita. Dan itu kita nggak bisa atur. Kita hanya mengisi hidup kita dengan firman, kita harus menaruh firman itu dalam hidup kita. Dan itu butuh waktu, termasuk anak kita. Saya masih ingat kami punya budaya yang sampai hari ini kami pertahankan. Setiap sore kami akan makan bersama. Setiap sore. Walaupun anak kami ada di Malaysia, kami tetap video call bersama-sama, cerita apapun yang kami rasakan bersama-sama. Berulang-ulang itu tidak hanya nanya anak, "Nak, udah baca Alkitab belum? Kamu sudah ini belum? Sudah itu belum?" Itu namanya perintah. Halo? Kita suka merintah? Kehidupan berulang-ulang tadi adalah kita cerita, Papa baca Alkitab. Tadi istri saya cerita, saya baru dong. Bagaimana saya membaca kitab Yohanes dan kitab Lukas, rasanya hidup dalam diri saya. Itu yang kita bicarakan. Bukan sesuatu perintah. Tapi kehidupan yang kita dapatkan, kita bagikan setiap hari. Hari ini ada teman anak saya bagaimana papa mamanya mau bercerai dan dia bingung harus menjawab temannya. Kami diskusi sama-sama. Semuanya butuh waktu. Amin. Jangan kita mau menuntut orang lain berubah, sementara kita tidak memberikan ruang dan waktu. Saya mau berkata, Papa Mama, izinkan anakmu berbuat salah karena kita juga pernah salah. Bangun, jangan kau hakimi, jangan kau berkata engkau anak bandel dan sebagainya. Jangan pernah keluarkan perkataan itu. Mari bangun, semuanya butuh waktu. Amin. Semuanya butuh waktu. Biarlah kita melihat kasih karunia Tuhan bekerja. Saya akan mengerti ketika saya menghidupi. Ketika saya dapatkan, maka itu jadi kehidupan buat saya. Sekali lagi, segala sesuatu butuh waktu. Percayalah, nggak semua terjadi mendadak. Tuhan bisa lakukan secara mendadak. Tapi sekali lagi kehidupan daily kita itu menjadi sesuatu yang perlu waktu kita lakukan. Dan itu membawa kehidupan. Bagian yang ketiga, memberikan waktu yang terbaik. Maksud saya ini. Bapak saudara, satu kali istri saya kenapa minta cerai? Karena saya terlalu sibuk. Sibuk untuk diri saya. Saya kerja ingin dilihat oleh pemimpin, saya kerja ingin dinilai oleh pemimpin, saya melakukan apapun ingin dinilai pemimpin. Pokoknya pemimpin suruh, yes bos. Walaupun gak ngomong bos karena di gereja, iya kak. Semuanya iya gitu. Saya lakukan itu bertahun-tahun sehingga saya kehilangan. Saya tidak merasa, saya berpikir gini, saya udah izin sama istri saya mau full time. Dan saya berkata resiko full time adalah seperti ini. Itu waktu itu alasan saya. Tapi ketika saya menyadari bahwa itu semuanya buat saya bertobat. Saya ingin dinilai baik, saya ingin berhasil oleh pemimpin. Ya kan? Itu yang saya lakukan. Kita semua ingin berhasil, semuanya nggak ingin gagal. Bapak saudara setuju? Siapa yang ingin berhasil di sini angkat tangan? Oh Yahudi banget. Semuanya pingin. Keberhasilan itu bukan terjadi begitu saja, tapi ada proses waktu yang kita lalui. Berikan waktu yang terbaik. Dan waktu itu istri saya berkata, saya sudah mau mati. Saya sudah mau mati secara rohani.
Saya tidak menikah dengan kamu, saya hanya jadi rumah tangga, saya menjadi ibu rumah tangga dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau memberikan tanggung jawab kepadaku dan engkau tidak pernah membangun aku. Saya mau berkata, hai pria-pria, engkau menjadi kepala, imam dan nabi. Engkau menjadi raja, imam dan nabi. Hari ini lakukanlah fungsimu. Engkau bukan hanya 1, 2, 3. Enggak berani yes. Benar-benar kita harus akui, kadang-kadang kita kelihatan yes, semangat. Kita ikut, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Saya berkata, pria sejati adalah hal yang sangat baik. Saya dibangun di situ. Tapi bagaimana kita konsisten, tidak menyerah, terus menghidupi, itu menjadi kehidupan. Kita menyerah. Dikit-dikit dari istri kita cemberut, kita nyerah lagi. Kita lupa semua materi pria sejati. Wanita bijak, wow, belum disinggung. Sama aja. Kalau pria-pria seperti itu, wanita bijak, saya berkata terus maju dengan apa yang kamu telah belajar. Jangan menyerah, jangan berhenti. Ketika istri saya berkata saya mati, saya merenungkan hidup saya. Terlalu jauh saya hidup buat diri saya. Makanya sejak hari itu saya bertobat. Saya kerja di Speed. Ketika keluar dari halaman Speed, saya mulai berpikir tentang istri saya, tentang ketiga anak saya yang harus saya layani dan saya kasihi. Bukan sebagai tuntutan, tapi adalah kasih. Bagaimana saya belajar berubah. Bagaimana saya belajar memperhatikan, disitulah ada kehidupan. Mulai hari itu, saya menaruh handphone saya menaruh itu semua. Karena saya bagian orang yang paling sibuk di Speed. Ngurusin sapam, ngurusin supir, ngurusin sapam supir, kebersihan, ngurusin orang-orang yang penuh dengan persoalan. Dan ketika saya menaruh itu semua, saya bersyukur kami berubah, anak-anak dan setiap orang di bawah saya juga berubah. Apa yang saya lakukan adalah saya menaruh hati Tuhan. Dan saya memperhatikan istri saya. Dan saya memberi waktu. Banyak hal yang bisa diceritakan. Saya pulang, saya tidak menuntut, tapi saya belajar bertanya pada istri saya. Bapak saudara, sampai hari ini, kalau saya pulang, saya akan perlakuan istri saya dengan yang terbaik. Saya cium istri saya peluk istri saya, itu bagian dari hidup saya. Habis itu baru anak-anak saya. Dan sekali lagi, itu perjalanan. Bapak saudara, hari ini apapun yang kau alami, beri waktu yang terbaik buat engkau kepada orang yang kau kasihi. Kalau kau mengasihi keluargamu, berikan waktu yang terbaik. Jangan yang sisa. Kalau kau mengasihi anak-anakmu, berikan waktu yang terbaik. Bukan anak itu menjadi fokus, tapi mari bersama-sama kita bergandengan tangan. Dan membawa anak kita dalam takut akan Tuhan. Makanya ayat yang ke-7, mari kita baca sama-sama. Mari kita baca ulang 6 ayat 7. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Itulah hidup kita, bercerita tentang Tuhan. Itulah kita. Kita tidak menuntut pasangan kita. Kita tidak menuntut anak-anak kita, tapi semua dimulai dari saya. Katakan, semua dimulai dari saya. Dari rumahlah Tuhan dikenal. Dari rumahlah Tuhan dipuji. Dari rumahlah Tuhan disembah, karena Dia Allah yang besar. Mari kita datang kepada Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh. Satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mari kan
Kalau engkau bisa lagu ini, pejamkan matamu. Mengasihimu Nikmati Tuhan, Yesus, nikmati anugerahnya. kami datang di hadirat-Mu. Joshua berkata, aku dan seisi rumahku Satu kasih akan melayani Tuhan. dengan bersehati, Ya, kita berjanji berjanji setia sampai akhir. sampai akhir. Mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bolehkah suami istri Bersatu boleh peluk, boleh pegang tangan. selamanya, Hari ini mengasihi ada kasih Tuhan. tiada yang dapat Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu ya Ya, Tuhan. gandeng istrimu, gandeng suamimu. Mungkin itu tidak terbiasa, tapi biarlah hari ini kasih Tuhan membangun hidup kita. Kasih Tuhan ada di tengah-tengah kita. Katakan, Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. pejamkan matamu. Hari ini saya tahu Tuhan berbicara secara pribadi buat setiap kita, termasuk buat saya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi keluarga kita? Hari ini apa yang menjadi hal yang menghalangi engkau sungguh-sungguh? Hari ini jangan melihat pasanganmu, jangan menilai pasanganmu, tapi engkau lihat dirimu, baik suami, baik istri. Apa yang Tuhan ajar hari ini? Apa yang Tuhan tegur hari ini? Engkau komit, engkau mau berubah. Kalau engkau saling menyakiti, saling melukai dengan sikap dan perbuatan, itu akan menjadi contoh yang sangat tidak baik buat anakmu. Itu akan menjadi kutuk buat keluargamu kalau engkau hidup dalam kemarahan. Biarlah hari ini engkau terima kesembuhan. Engkau saling mengasihi sebagai suami istri. Engkau saling mencintai walaupun pasanganmu mungkin belum berubah seperti yang kau harapkan. Jangan pernah menuntut. Hari ini terimalah belas kasih. Terimalah anugerah untuk engkau saling menerima. Engkau saling mengasihi sebagai suami istri. Hari ini lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Selama 25 tahun hampir kami menikah. Dua kata yang menjadi kekuatan untuk kami berjalan, yaitu kasih dan pengampunan. Hari ini ampuni pasanganmu dan kau terus mengasihi pasanganmu. Itu akan menjadi kehidupan. Itu akan menjadi kehidupan yang membawa kasih Tuhan. Dan kau akan melihat anak-anakmu berbahagia, bahkan anak dari anak-anakmu. Hari ini terjadi di dalam nama Yesus. Ada anugerah untuk kau menang. Ada anugerah kau keluar dari kebiasaanmu. Hari ini pria-pria, engkau menang dari kebiasaanmu, apapun yang mengikat engkau. Engkau terlepas di dalam nama Yesus. Apapun yang membelenggu engkau terlepas hari ini. Yang istri-istri engkau juga mengalami kelepasan karena Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapak buat semua yang terbaik. Kami bersyukur. Bersama keluargaku kami akan melayani Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya bahwa firman yang kita dengar pagi ini jelas buat setiap kita sebagai orang tua. Tugas kita dan tanggung jawab kita dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini ada sejumlah keluarga yang mau menyerahkan anak kepada Tuhan, ya. Kepada keluarga-keluarga yang mau menyerahkan anak,
kami persilahkan Bapak Ibu boleh maju ke depan. Mari silakan Bapak Ibu boleh menghadap saya yang mau menyerahkan anak. Dan kami persilahkan boleh mengambil tempat sesuai dengan yang telah ditentukan. Baik, Bapak Ibu yang mau menyerahkan anak, di pagi ini saya mau bertanya kepada kalian semua. Bersediakah Bapak Ibu menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan? Jika demikian, mari ucapkan janji penyerahan anak. Bapak Ibu boleh berbalik menghadap jemaat Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan hari ini adalah sebuah komitmen dan janji kepada Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Mari kami persilakan. Komitmen orang tua dalam penyerahan anak. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya sebagai orang tua mengambil komitmen. 1. Membawa anak saya, Michela Levanya Hardy, mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Mengambil tanggung jawab untuk mengasihi, melindungi, mendidik anak saya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. 3. Menjaga anak saya dari pengaruh yang jahat, termasuk media, pergaulan, dan lain-lain yang dapat merusak hidupnya, sehingga ia dapat membedakan hal yang baik dan jahat. Jakarta, 22 Oktober 2023. Kiranya Tuhan memetraikan janji ini di hadapan bagi orang tua terhadap anak-anak. Saya mengundang setiap jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau doakan mereka. Saya juga mengundang setiap para pendoa untuk datang menghampiri orang tua, keluarga-keluarga untuk mendoakan anak-anak. Kami bersyukur kepadamu Bapa, hari ini ada sejumlah anak yang diserahkan dan ada komitmen yang disampaikan oleh orang tua untuk dilakukan. Hari ini Tuhan, kami gereja Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan setiap kutuk generasi, setiap kutuk kelemahan fisik, sakit, penyakit. Kami mematahkan setiap kutuk kegagalan, setiap kutuk kemiskinan, setiap kutuk penyembahan berhala. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah menanggung setiap kutuk anak-anak di kayu salibnya. Dalam nama Yesus kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, ketekunan, kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Dan kami berdoa Tuhan menolong juga Tuhan. Biarlah orang tua mengerti ada waktu-waktu Tuhan dalam mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua untuk membangun sebuah budaya keintiman dengan Tuhan, yaitu melakukan saat teduh. Tekun mendoakan mereka, tekun menolong anak-anak menemukan panggilan Tuhan dan menggenapinya. Kami juga menubuatkan anak-anak ini Tuhan. Setiap anak-anak yang diserahkan kepada Tuhan hari ini, bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi anak-anak perkasa di bumi. Angkatan ini akan diberkati. Dan kami doakan biarlah ayat ini digenapi di dalam nama Tuhan Yesus.
satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi keluarga yang sudah didoakan, kami persilahkan boleh kembali ke tempat duduk. Mari silakan Bapak Ibu yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk seperti semula. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita tetap bangkit berdiri. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita bersyukur Bapak Ibu melihat anak-anak yang ada di tengah-tengah kita. Tanggung jawab utama orang tua adalah mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi, kita sebagai anggota keluarga Abalef Palem, adalah keluarga dari gereja Abalef Palem, juga punya tanggung jawab yang sama. Mari Bapak Ibu, saudara kita, sahabat kita, mereka adalah keluarga kita. Dan saya berdoa supaya setiap kita sebagai orang tua punya kerendahan hati seperti firman Tuhan yang disampaikan Pak Edi tadi. Kita tidak sempurna. Kita tidak pernah dididik menjadi ayah yang baik. Tetapi kita mau belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak-anak kita. Dan saya juga berdoa Bapak Ibu Saudaraku, supaya setiap kita sadar, kita mau saudaraku, anak-anak kita menjadi anak-anak yang terdidik dalam jalan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak generasi yang lebih baik dari kita. Mereka akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk pagi yang indah ini. Kami percaya bahwa generasi anak-anak yang diserahkan hari ini Tuhan, mereka akan mewarisi iman yang kami bangun. Mereka akan mewarisi pengajaran, mereka akan mewarisi Tuhan, kasih Tuhan yang tak bersyarat melalui orang-orang tua yang mendidik mereka di dalam jalan-jalan-Mu. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, biarlah Tuhan setiap janji-Mu atas anak-anak ini digenapi. Dan
orang tua Tuhan menuntun mereka dengan sabar. Sehingga mereka anak-anak ini boleh menemukan jalan dan panggilan Tuhan serta menggenapinya di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, percayakah engkau berkat-Mu datang dari Tuhan? Mari angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberikan engkau sukacita, damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu kemanapun kau pergi dan melangkah. Karena engkau adalah anak-anak kerajaan yang membawa budaya kerajaan, dan kemanapun kau melangkah, ingatlah Tuhan menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua menerima berkat. Tuhan pun berkata, amin.